Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Farhan Putra Sabila dengan nomor BP 22101152600016. Baik, saya akan membacakan hasil rangkuman yang telah saya buat dengan judul aplikasi perangkat lunak dengan komponen unit sistem. Deskripsi singkat: aplikasi perangkat lunak atau dalam bahasa Inggrisnya software application adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer berlangsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tetapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna. Software. Software adalah data yang diprogram dan disimpan dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Anda bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Adapun fungsi utama dari software sebagai berikut. 1. Software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasionalkan dengan baik dan mudah. Software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Software dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software dengan hardware komputer. Software dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerima input dengan baik. Dan software dapat digunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Macam-macam software dan fungsinya. 1. Software antivirus. Software antivirus merupakan software yang digunakan dalam melindungi perangkat komputer dari virus. Tujuan dari software ini adalah untuk mengamankan, mendeteksi, dan menghapus virus dari perangkat komputer yang kita miliki. Contoh software antivirus yang bisa digunakan adalah Avast Free Antivirus, Bitdefender Antivirus Edition, Avira Antivirus, Kaspersky Free Antivirus, AVG Free Antivirus, dan 360 Total Security. Dan masih banyak contoh software antivirus lain yang bisa Anda gunakan dengan mudah. Yang kedua, software perkantoran. Software pengaturan digunakan dalam menjalankan pekerjaan di kantor. Selain itu, software perkantoran juga digunakan dalam berbagai bidang keseharian. Software perkantoran biasanya terdapat dalam satu paket sehingga terdapat banyak fungsi yang dilakukan, seperti presentasi, pengolahan data, pembuatan dokumen, grafis, hingga duplikat kopi. Salah satu vendor software perkantoran yang banyak digunakan adalah Microsoft. 3. Software editor. Software video editor digunakan untuk mengedit video. Tujuannya adalah agar video yang dihasilkan menarik dan sesuai dengan keinginan. Sehingga video editor ini cukup populer di banyak digunakan terutama dalam bidang multimedia seperti video, editor, videografis, dan semacamnya. Yang keempat, software desain grafis. Menjadi salah satu profesi banyak yang diperlukan pada saat ini, karena dengan memiliki kemampuan desain grafis, kita dapat menyalurkan seni dan kreativitas masing-masing melalui desain grafis yang akan dibuat. Yang kelima, software browser atau bisa disebut dengan search engine. Software ini banyak digunakan dan dibutuhkan dalam mencari informasi menggunakan Google. Salah satunya contoh Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, dan User Browser, dan lain-lain. Software jaringan adalah software yang digunakan untuk memantau segala aktivitas yang berhubungan dengan komunikasi jaringan antara device yang terhubung. Software audio editor.
adalah jenis software yang digunakan untuk menghasilkan kualitas audio yang terbaik, sehingga audio ini dapat digunakan untuk melengkapi video, lagu, musikalisasi, atau recorder lainnya. Software akuntansi merupakan bagian dari software pengantoran yang banyak digunakan. Namun bedanya adalah lebih ke permasalahan akuntansi. Software akuntansi difokuskan untuk mengumpulkan semua transaksi yang dilakukan dan akhirnya dibutuhkan untuk laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, software downloader digunakan untuk mempermudah kita sebagai pengguna dalam melakukan download pada suatu file atau data tertentu, sehingga proses mendownload data atau lebih cepat dan mudah dilakukan. Terus software PDF reader, dokumen dalam bentuk PDF membutuhkan software khusus agar dokumen tersebut dapat dibaca, sehingga pengguna software PDF reader sangat dibutuhkan bagi setiap orang yang memiliki dokumen berekstensi PDF. Sistem operasi. Sistem operasi, bahasa Inggrisnya operating system, adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program ke aplikasi pada komputer mereka kecuali program booting. Aplikasi database adalah perangkat lunak yang membantu mengolah sistem basis data atau sistem komputer. Fungsi utamanya yaitu memelihara dan mengolah informasi serta menyediakan informasi tersebut saat dibutuhkan. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah sebuah instruksi standar untuk memerintahkan komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Bahasa pemrograman ini merupakan himpunan atau aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mengerjakan program komputer. Bahasa pemrograman terbagi menjadi 4, yaitu Object Oriented Language. Yang kedua, High Level Language. Yang ketiga, Mid Level Language. Yang keempat, Low Level Language. Sistem unit adalah suatu rangka yang terdapat pada komponen elektronik dari komputer yang digunakan untuk memproses data. Sebuah komputer terdiri atas perangkat-perangkat yang digunakan untuk menerima masukan input, melakukan proses pengeluaran hasil atau output, menyimpan dan berkomunikasi. Prosesor. Prosesor adalah komponen utama atau otak dari laptop komputer Anda. Prosesor terletak di tengah motherboard. Prosesor memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer, karena semua perintah mulai dari prosesor. Representasi data. Data adalah suatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Memori internal. Memori internal adalah memori yang disimpan secara langsung oleh bagian prosesor. Fungsi utama dari memori internal adalah sebagai pengingat data atau program yang pernah digunakan saat komputer atau laptop sedang dijalankan. Jenis-jenis memori internal adalah sebagai berikut. ROM atau disingkat dari Read Only Memory merupakan sebuah memori pada komputer. Fungsinya adalah sebagai pengingat aktivitas yang sedang dilakukan komputer saat berjalan. Meskipun komputer tidak dialiri listrik, ROM ini tetap berjalan. CMOS merupakan bagian dari ROM. Fungsinya adalah sebagai penyimpan para pengaturan dasar komputer. DRAM merupakan fungsi RAM yang sering dilakukan penyegar oleh CPU. Fungsinya adalah menjaga memori pada RAM tidak cepat menghilang sehingga dapat digunakan secara terus-menerus. Memori RAM yang sudah dikenal sebagai memori yang paling dikenal pada dunia komputer. Fungsinya adalah menyimpan aplikasi atau software yang sedang dijalankan pada komputer.
Biasanya dibilang RAM adalah penampung dari segala aktivitas yang ada dalam komputer. SDRAM merupakan bagian lanjutan dari DRAM. Keunggulan dari SDRAM sendiri adalah dari sisi kecepatannya dibanding dengan DRAM. Change. Memori satu ini memiliki peran yang cukup besar sebagai bagian penyaringan. Saat menggunakan komputer, sebelum data-data masuk ke memori utama, data-data tersebut akan disaring terlebih dahulu melalui bagian change. Maka dari itu, kecepatan dari memori change sangatlah tinggi. Slot ekspansi dan adapter card. Slot ekspansi mengacu pada salah satu slot pada motherboard yang dapat menampung satu ekspansi untuk memerlukan fungsionalitas komputer, seperti kartu video, kartu jaringan, atau kartu suara. Baik, sekian hasil rangkuman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.